Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita sudah berada di episode yang ke-98. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-98. Sudah beberapa hari lamanya semenjak rombongan Iwe Chudaik sampai di kerajaan Luwu. Hari-harinya mungkin nampak menyenangkan. Dia dihibur oleh obrolan hangat bersama dengan mertuanya, yakni We Datu Sengeng. Meski begitu, tiap malam tiba, Iwe Chudaik selalu dilanda kegalauan yang teramat sangat. Tentu, dia sangat merindukan suaminya, Saori Gading, yang dianggapnya sedang meratap sendirian di Alecina. Kerinduan ini membuat We Chudaik selalu larut dalam tangisan kesedihan tiap malamnya. Sampai suatu ketika, salah satu anaknya, yakni We Tenridio, menghampirinya dan berkata bahwa semalam dia bermimpi bahwa ayahnya, yakni Saori Gading, sedang dalam perjalanan ke Aleluwu dan sudah sampai di sekitaran wilayah Wewangdriu. Spontan, hal itu membuat We Chudaik jadi sangat gembira. Akhirnya, dia akan berjumpa lagi dengan suaminya. Meskipun sejatinya, mereka belum begitu lama berpisah. Beberapa hari kemudian, Saori Gading akhirnya tiba juga di Tanah Luwu ini, kampung halamannya. Kampung yang telah menjadi tempatnya dilahirkan, tumbuh, dan dibesarkan. Ada perasaan haru dalam benak Saori Gading. Dia mengamati baik-baik dermaga tersebut. Ternyata memang tidak berubah sama sekali. Masih sama seperti kala dia pergi dulu. Saori Gading pun menjadi semakin tidak sabar untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, istri-istrinya, dan tentu saja para warga yang telah lama merindukannya. Saori Gading pun mengutus salah seorang kru kapalnya untuk melaporkan kedatangannya ke pihak istana Aleluwu. Singkat cerita, laporan tersebut telah sampai ke telinga Batara Latu. Tentu, dia sangat antusias mendengar hal itu. Segera dia memerintahkan tangan kanannya, yakni Lapang Horiseng, untuk mengatur segala macam persiapan demi menyambut Saori Gading. Dan pada akhirnya, secara cepat, datanglah usungan yang menjemput Saori Gading. Saori Gading digiring menuju ke tengah-tengah kota, di mana di sanalah istananya berada. Semua warga langsung berkumpul. Mereka menangis dan berteriak dengan penuh sukacita. Kedatangan Saori Gading membuat mereka semua merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Saori Gading hanya bisa tersenyum memandang ke semua rakyatnya. Dia tidak menyangka akan mendapat sambutan semegah ini. Dari kejauhan, nampaklah para istri-istri Saori Gading yang nampak hanya berani mengintip saja. Mereka terlalu malu untuk mendekati Saori Gading. Lagi pula, Saori Gading sudah punya Iwe Chudaik. Salah satu dari istri-istri tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah We Panangareng. We Panangareng merasa bersyukur. Akhirnya, penantiannya selama ini bisa terobati. Sosok Saori Gading yang merupakan suaminya akhirnya kembali juga ke Aleluwu ini. Terlintas beberapa ingatan dalam benak We Panangareng. Kala itu, dirinya dan Saori Gading tengah berada di dalam sebuah kamar. Setelah menghabiskan malam-malam indah bersama, Saori Gading mengucapkan janji bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan We Panangareng. Perasaannya ke We Panangareng akan selalu sama seperti saat itu. Demikianlah janji yang diutarakan Saori Gading pada waktu itu.
Mengingat hal itu, sukses membuat We Panangareng menangis terseduh-seduh. Tangisan haru itu sukses membuatnya malu dan hendak pergi saja. Namun, Saori Gading keburu menyadarinya. Saori Gading menatap We Panangareng dari kejauhan. Tatapannya masih sama seperti dulu. Tatapan penuh kasih sayang. We Panangareng juga ikut menatap Saori Gading. Kedua mata mereka saling beradu pandang. Saori Gading lantas memberikan senyuman hangatnya kepada We Panangareng. Senyuman paling tulus yang hanya Saori Gading berikan kepada We Panangareng seorang, dan mungkin juga kepada Iwe Cudaik. We Panangareng menyaksikan senyuman itu dan ikut membalasnya juga dengan senyuman. Sayangnya, momen tersebut hanya berlangsung selama beberapa detik saja, karena Saori Gading buru-buru diarak untuk menemui Batara Latu dan We Datu Sengeng. Di sana juga telah menunggu istrinya yang lain, Iwe Cudaik. Meski hanya beberapa detik saja dia bertemu Saori Gading, namun rindu bertahun-tahun We Panangareng rasanya telah terobati. Dia kembali merasakan jatuh cinta untuk kedua kalinya kepada Saori Gading. Oke, mari kita berpindah scene. Kini Saori Gading tengah duduk bersama dengan Iwe Cudaik. Di hadapan mereka telah nampak Batara Latu dan We Datu Sengeng. Ini adalah pertama kalinya mereka berempat bertemu secara langsung. Tentu, Saori Gading memberikan penghormatan kepada ayah dan ibunya itu. Tak lupa pula, mereka saling berbagi pelukan hangat. Batara Latu kemudian bercelote. Karena baru kali ini Saori Gading datang bersama dengan Iwe Cudaik, maka ada baiknya kita gelar kembali pernikahan mereka. Namun, tanggapan tersebut langsung dibalas Saori Gading. Aku sudah tua, dan bahkan sudah punya cucu ayahanda. Mana mungkin aku mau berperilaku seperti anak muda lagi. Demikian tanda Saori Gading yang langsung disambut dengan tawa oleh Batara Latu. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu mereka untuk bercengkrama dan makan bersama. Ila Galigo sebenarnya juga ada di sana, tapi dia ingin ayah dan ibunya membagi momen dengan kakek neneknya itu. Maka Lagaligo memutuskan untuk menyibukkan dirinya di gelanggang sabung ayam saja. Pada malam harinya, Saori Gading nampak asik berbincang-bincang dengan pamannya, yakni La Pangoriseng. Saori Gading banyak menceritakan petualangannya saat hendak ke negeri Cina, tentang perjuangannya mendapatkan hati Iwe Cudaik hingga masa-masa kecil anak laki-lakinya, Ila Galigo. Sebenarnya La Pangoriseng sudah sering mendengar cerita itu, namun mendengarnya langsung dari Saori Gading tentu ada kesan tersendiri baginya. Kemudian, Saori Gading pun mengatakan bahwa salah satu niatnya saat kembali ke Aleluwu adalah untuk memperbaiki makam dari kakek neneknya, yakni Batara Guru dan We Nyilik Timo. Meski demikian, sejatinya makam Batara Guru dan We Nyilik Timo ini memang tidak ada, dikarenakan keduanya dikisahkan berpindah alam secara tiba-tiba dan tidak melalui yang namanya kematian. Mungkin yang dimaksudkan Saori Gading di sini adalah membangun dua buah makam untuk mereka, sebagai bentuk simbol penghormatan, agar orang-orang bisa terus mengenang sosok manusia pertama di Aleluwu ini. La Pangoriseng pun dengan cepat menyetujui hal itu. La Pangoriseng adalah anak pertama dari Batara Guru. Tentu, dia sangat setuju dengan ide tersebut. Alhasil, diputuskanlah bahwa hal tersebut akan dilakukan. Namun, sebelum hal itu dilangsungkan, tentu ada ritual khusus dan harus pula diundang para Tomanurung lainnya dari kerajaan Tompotika maupun Lewang Driuk. Saori Gading mengangguk setuju. Setelah itu, keduanya mengakhiri percakapan mereka dan kembali ke kamar masing-masing. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-98. Kita masih akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silakan ditunggu di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.